Mini Movie Ksatria Kenshi. Judul: Bermain-main dengan Jiwa. Ini adalah kerajaanmu, Raja Besar. Untuk menyesuaikan zaman, ini adalah kerajaan canggih digital. Wow, bagus sekali. Enum akan menjadi prajurit kerajaanmu. Oh, aku juga sempat bingung siapa yang jadi prajuritku. Bagaimana cara masuknya? Tidak ada pintu di sini. Itulah spesialnya. Pertahanannya 80% tidak bisa diterobos. Karena untuk masuk, kita butuh kata sandi. Dan kita akan teleport masuk. Kata sandinya ialah kekuatan tenaga. Ini ialah lobi pertama, ruang komputer pengawas. Tekan ini untuk teleport ke lobi-lobi lain. Kita ke lobi 2 dulu. Ini lobi 2, sudah mulai jalan kita. Ini lobi ketiga, jalan tahta kerajaan. Lobi terakhir, ruang pusat tahta kerajaan. Terimalah hormat kami, Raja. Kapten, ada apa? Kane, kapten tim pegulat. Aku kalah dari gulat cahaya. Apa? Kau pikir uang pendaftarannya tak besar kah? Aku tahu, tapi lawannya adalah tidak ada alasan. Maafkan aku. Lain kali, jangan gagal. Setelah pertarungan 3 tahun lalu, mayat dari tumbal kekuatan bercecer di mana-mana. Ini kesempatanku untuk membuat prajurit Soul. Dan ini akan menjadi proyek pertamaku. Soul Master, penyihir api jiwa. Penarik jiwa! Selamat hidup kembali, Anda yang telah menghidupkanku. Terima kasih, Tuan. Aku ada misi untukmu. Cari mayat di sekitar hutan dekat rumah sakit terbengkalai. Menurut perintah, Tuan. Hei, rilekslah. Tidak usah pikir aku raja. Dan senjata kau, Num. Jangan dikeluarkan dulu. Aku harus selalu berjaga, Raja. Aku boleh tanya? Kenapa kau masih berpenampilan seperti kesatria? Aku ingin mempertahankan setelanku ini. Lagi pula, helmku ini emas. Adai. Kenapa, Raja? Hei, kenapa? Lihat saja. Tolong angkatlah ke kamar. Baiklah. Semua timku tidak berguna. Aku jadi ingat dulu. Apa yang terjadi ini, Raja? Aku bermimpi buruk sekali. Kau bermimpi apa, Raja? Susah untuk dijelaskan. Oh iya, aku harus kembali. Aku juga ya. Kelamaan di sini jadi asik. Maaf ya, Raja dan Enum.
Ya juga, raja kita sudah mulai tua saja ya. Iya kan? Sebentar. Emangnya ada apa sih? Itu bukannya Assassino ya? Iyalah. Hai Assassino. Minggir. Kau menghalangi jalanku. Apa? Kau bukannya Assassino prajurit yang hilang itu? Aku memang Assassino. Tapi aku tidak ingat kalian. Lebih baik kalian minggir daripada aku habisi. Sebenarnya apa yang terjadi padamu, Assassino? Diam. Ciat. Aduh. Kita harus melawannya. Gunakan Ice Heart untuk menahannya. Dan kau, aku akan mencoba untuk menyadarkannya. Baik. Dengan kekuatan pusaka. Berubah. Ting 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 ting. Kau pikir berubah bentuk bisa membantumu? Ice Heart. Aduh, aku tidak bisa bergerak. Mungkin kau lupa ingatan, tapi kau harus ingat ini. Dulu, kita pernah menjadi musuh. Tapi, saat kau ingin mencari kakakmu, kau memutuskan untuk bergabung dengan kita. Dan kita melakukan semua bersama, sebagai seorang teman. Diam! Dan saat kita bertemu Raja Kenzi, kau menghadangnya karena mengira dia penyusup. Itu yang membuatku tertawa sampai sekarang. Tapi kau malah hilang ingatan dan ingin menghancurkan kami. Ayo, aku sudah tidak tahan ini. Maaf, aku tidak kuat. Tidak apa-apa. Sepertinya dia sudah sadar. Apa? Aku? Teman-teman? Kau sudah sadar? Aku sebenarnya sudah mati. Tapi, entah kenapa aku bisa hidup lagi. Apa? Jadi, ada yang bermain-main dengan jiwa. Itu mesti benar. Dia ingin mengumpulkan pasukan yang bernama Prajurit Soul. Oh, jadi seperti itu. Kalian cepat lari. Hah? Cepat. Ayo naik. Baik, siap. Swing. Di mana mereka? Sudahlah, masa bodoh dengan mereka. Aku akan lanjut cari mayat-mayat itu. Penat nampak. Apa kau bilang tadi? Ulanglah sekali lagi. Ulanglah. Dari tadi, siapa yang tahan? Siapa yang lari? Kau kah? Yes, kau nih. Sabar. Bercanda sajalah. Sudahlah, aku kembali dulu. Aku juga. Kayaknya udah ditungguin raja nih. Aku ingin bertapa sebentar. Jaga aku dan jangan bersuara sedikit pun. Baik. Araba, Kenzi. Kau biasanya tidak pernah menerobos dimensi ini. Benar juga ya. Tapi, coba hadap diriku dulu lah. Buat apa? Hah? Semenjak kekuatanmu meningkat, kau jadi sombong. Lagi pula, kau sudah kuat. Tidak perlu lagi kau ajak bicara. Dan satu lagi, kau menambahkan jiwa aneh itu ke sini.
Maaflah, aku sudah menyegelnya di sini. Lagi pula, kau raja? Akhirnya kau lihat prestasiku. Aku kesini untuk menanyakan sesuatu. Apa? Mungkin aku bisa menjawabnya. Aku tadi sempat pingsan tiba-tiba. Kukira kau memanggilku, tapi aku dibawa ke satu mimpi yang menyeramkan. Gawat, jika kau pingsan tapi bukan aku yang manggil, sepertinya itu semacam penerawangan. Kau lihat apa di mimpimu itu? Aku melihat semua orang sebelumnya yang mati hidup kembali dengan aura orang mati, termasuk Raja Api Dragon Sky. Dan satu orang yang seperti mengendalikan semua orang mati tersebut. Tidak salah, yang kau lihat itu pasti Soul Master. Musuh zaman dulu yang kuat dari kerajaan Menara Putih. Yang mempelajari api jiwa untuk menghidupkan orang mati. Tapi harus mencari mayat orang tersebut. Lebih baik cepat cari dia. Lebih cepat, lebih baik. Baik. Aku kagum. Kau sangat cepat untuk menemukan mayat-mayat itu. 2 mayat terakhir sudah aku ekstrak dan mengevolusikannya. Tinggal dihidupkan saja. Lalu terciptanya prajurit soul. Hahaha. Tapi masih satu mayat lagi, yaitu Raja Api Dragon Sky sebagai kaptennya. Tapi Raja Api kan disegel oleh Kenji. Kita akan melawannya setelah ini. Rencana kita akan ku jelaskan setelah menghidupkannya. Baik, Tuan. Istirahatlah dulu. Kau mesti capek walaupun kau mayat. Baik, terima kasih Tuan. Waktunya membangkitkan mereka. Kata ayahku dulu, ini sabit kekacauan. Tapi aku tidak pernah menang gulat. Tapi aku harus tetap percaya. Kalau boleh tahu, jadi Anda diberitahu apa Raja? Prajurit Soul akan segera ada. Dan aku disuruh mencari Master Soul. Prajurit Soul? Itu kan prajurit mayat. Mesti Master Soul ada di tempat yang tertutup, seperti lorong. Dan markas lorong yang ada di sini adalah markas pegulat. Ayo kita ke markas itu, Raja. Ayo, ikut aku. Aku tahu markasnya. Keluar, admin. Digital Land. Kesana, Raja. Benari. Jiwa. Anda yang telah menghidupkanku. Terima kasih, Tuan. Benar, dan kau di situ dulu. Baik. Soul, fire. Benari, jiwa. Mama, Tuan, terima kasih Tuan telah menghidupkanku. Cepatnya Raja. Bersiaplah sekarang, Enu. Baik, siap Raja. Dengan kekuatan pusaka. Berubah. Tenaga Jing
Tidak perlu Raja, santai saja. Baik kalau begitu. Penyusup, pergi dari sini. Kalau tidak mau, siap-siap saja. Chandra, bilang saja di mana bosmu. Jangan mimpi aku menjawabnya, Enum. Kau menangkisnya? Tidak mungkin. Iya, wind tackle. Bulat di sini. Kayaknya lemah-lemah deh. Konroto, taijutsu. Siapa itu? Hah? Aura taijutsu. Masalah besar kalian kesini. Shing. Tenaga jingga. Swing. Lincah juga kau, tapi berhenti berlari. Dan seranganmu sangat terbaca. Kuakui, kau cukup kuat untuk ukuran bocah. Kau juga. Sepertinya kau orang kedua yang dapat mengimbangiku. Taijutsuku sepertinya akan habis. Apa kau bilang tadi? Taijutsu. Seingatku, pengguna taijutsu terkuat adalah kakakku, Gain. Gain? Jadi kau adikku. Hei bocah, namamu siapa? Kenji. Dan jangan panggil aku bocah. Aku raja. Sopanlah sedikit. Kau adikku, Kenji. Dulu aku mengajarimu taijutsu sampai tanganmu bengkak. Kau ingat kan? Jadi kau Kak Gain. Benar. Aku kakakmu, Gain. Tapi kau raja. Aku sangat bangga denganmu, adik. Hormatku untukmu, raja. Dan maaf, aku sudah keterlaluan tadi. Sudah, Kak. Kayak siapa sih? Masuk dulu, biar ku sembuhkan dia. Baik, sambil tanya-tanya sedikit boleh? Mestilah boleh. Aku memanggil kalian ke sini untuk menjelaskan rencana kita. Jadi, rencana kita adalah pertama, kita akan mengeroyok ke markas pegulat. Karena menurut rumor, ada salah satu pegulat yang memakai senjata sabit kekacauan. Aku harus mengambilnya untuk mengalahkan si Kenji itu. Sabit itu adalah satu di antara senjata pusaka. Tapi sabit itu dari kerajaan bulan yang ada di bulan. Biar ku ceritakan sejarahnya. Satu pelayan kerajaan turun ke bumi dan menikahi gadis di bumi. Senjata itu dibawa olehnya karena akan ada kekacauan besar yang terjadi di bulan itu. Terus senjata itu sekarang dibawa oleh anaknya, pelayan dari bulan tersebut. Dan sekarang dia sudah menjadi pegulat. Dan rencana kedua, melawan Kenji dengan semua kekuatan yang kita punyai. Dan mengambil pedang yang digunakan untuk menyegel Raja Api itu. Rencana ketiga dan yang terakhir, menaklukkan seluruh dunia. Baik, siap, Tuan. Kak, aku ingin tanya.
Kau ingin tanya apa, Ken? Dulu kenapa kakak tinggalkan aku? Jadi seperti ini. Kasus kita dulu itu terjadi saat tanganmu bengkak pas latihan taijutsu itu. Aku mencoba mencari tanaman obat di sekitar hutan, dan aku diculik oleh sekelompok orang yang memakai pakaian hitam. Aku akan dijadikan tumbal untuk membangkitkan monster. Saat itu, aku masih setengah sadar, jadi aku lupa dengan wujud monster itu. Saat aku sudah sepenuhnya sadar, aku langsung menggunakan taijutsu dan keluar dari tempat itu. Tapi kekuatanku habis dan aku pingsan lagi. Kemudian aku sadar kembali, lalu ada Master Lucky yang membantuku berlatih di tempat ini sampai aku kuat sekarang. Apakah sekarang kau sudah tahu siapa Master Lucky itu? Master pertama kuil kulat ini, dan aku master ketiga kuil ini. Tapi kenapa kau tidak mencariku? Sebab aku masih diincar orang itu sampai sekarang. Pemimpin dari orang berpakaian hitam itu, dan dia dijuluki Master Soul. Aku takut jika aku mencarimu, aku akan ditangkap kembali. Maafkan aku jika kau merasa kau tidak dihargai sebagai adik. Maaf sekali, aku tidak bermaksud. Kak, berdiri cek. Kayak siapa aja kau ini? Jadi kakak bukan orang itu yang sedang kami cari. Orang yang dapat menghidupkan mayat. Setelah Enom sadar, kami akan lanjut mencari. Baik, tapi hati-hati. Beberapa jam kemudian, kami pergi dulu, Kak. Baik, hati-hati. Taijutsu.